Pembutuh berantai sengaja menempelkan mobilnya pada kendaraan wanita cantik, sehingga mangsanya tidak bisa masuk dengan lancar saat membuka pintu. Dia bisa mengeluarkan tongkat kejut berbentuk payung dengan alasan membantu untuk melakukan kekejaman. Setelah target sepenuhnya pingsan, pria itu mengikat tangan dan kakinya dengan erat, bersiap mencari tempat sepi untuk menikmati mangsanya, dan saat Cuixia terbangun, dia baru menyadari. Dia sudah terbaring di dalam mobil Jack, dan secara naluriah mencoba menggeser gelangnya untuk memberitahu polisi, tetapi Jack tampaknya sudah memperkirakan hal itu. Dia berkata kepada Cuixia, "Jangan buang-buang tenaga. Tempat ini terletak di pegunungan terpencil. Dalam radius 100 mil tidak ada seorang pun, bagaimana mungkin ada sinyal?" Mendengar hal ini, Cuixia tetap tenang karena dia memiliki kebiasaan membawa pisau setiap kali keluar. Dan pisau itu tersembunyi di saku celananya. Untuk mencegah Jack menyadarinya, Cuixia berbicara untuk mengalihkan perhatian lawan. Sambil mengambil pisau untuk memotong tali, setelah 2,5 menit yang panjang, Cuixia akhirnya berhasil, dan kemudian keduanya bergumul. Sementara itu, mobil juga kehilangan kendali dan bergoyang ke kiri dan kanan. Akhirnya menabrak sebuah pohon besar. Untungnya, dalam kecelakaan ini, kedua orang tidak mengalami cedera serius. Hanya mengalami sedikit luka ringan. Setelah turun dari mobil, Cuixia segera memotong tali di kakinya. Saat itu, Jack juga datang dari belakang. Dia memberitahu Cuixia, "Sebenarnya, kamu tidak akan bisa lari sekarang. Karena sebelum naik mobil, saya sudah menyuntikkan pelemas otot ke dalam tubuhmu. Obat ini akan membuat otot menjadi lumpuh dalam 20 menit. Sehingga orang kehilangan kemampuan untuk bergerak sepenuhnya." Setelah mendengar itu, Cuixia tidak memilih untuk hanya menunggu. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke dalam hutan di belakangnya. Sayangnya, karena terlalu tegang, dia juga menjatuhkan pisau kecilnya di tanah. Mereka yang sering berolahraga tahu, cara ini akan mempercepat sirkulasi darah dalam tubuh, membuat obat tersebut teraktivasi sepenuhnya. Dengan cepat, jari-jari Cuixia mulai menjadi kaku. Agar bisa selalu memperhatikan perubahan tubuh, Cuixia segera mengatur hitung mundur 20 menit. Namun, efek obat datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Baru 10 menit berlalu, kaki kanan Cuixia mulai tidak bisa digerakkan. Dalam situasi seperti ini, dalam waktu dekat, Jack akan mengejar. Saat ini, lebih baik mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata, tidak lama kemudian Jack muncul di dekat situ. "Semoga kamu menemukan tempat persembunyian yang baik." Sebenarnya wanita, korban, Cuixia, bisa bertahan beberapa menit tanpa bergerak. Namun, posisinya kebetulan tepat di samping saya. Mencium aroma daging. Pasukan semut mulai menyerang wanita, korban, Cuixia. Detik berikutnya, kejadian tak terduga terjadi. Pria yang mendengar suara itu juga segera mendekat. Di saat yang sangat kritis ini, wanita, korban, Cuixia, mengerahkan semua tenaga terakhirnya. Menyeret tubuhnya yang hampir tidak sadar, perlahan-lahan merangkak ke dalam aliran sungai yang deras. Sementara itu, pria yang terburu-buru datang, hanya bisa berdiri di tepi dan melihat. Mangsa yang hampir didapat mengalir pergi. Setelah mengalir selama lebih dari 10 menit, wanita, korban, Cuixia, dengan beruntung menangkap sebuah pohon besar. Dengan cara ini, dia bisa mengurangi tekanan dan aman merangkak ke tepi. Namun sayangnya, begitu dia naik ke darat, obat bius yang disuntikan penjahat ke dalam tubuhnya langsung bereaksi sepenuhnya. Seiring dengan napasnya yang semakin cepat, seluruh tubuhnya juga tidak bisa bergerak sama sekali. Kondisi ini sangat mungkin membuatnya terjebak dalam bahaya yang lebih besar. Ternyata, saat itu, seorang pria tua berjanggut datang menghampiri. Ketika kakek berjanggut itu membungkuk dan menggoyangkan tubuh wanita, korban, Cuixia, ingin menanyakan keadaan, namun tidak mendapatkan respon apapun. Setelah dia membalikan wanita, korban, Cuixia, untuk berbaring. Menemukan wanita meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, namun matanya masih bereaksi. Kakek berjanggut segera bertanya kepada wanita apakah dia membutuhkan bantuan. Namun wanita tidak tahu apakah kakek itu baik atau jahat, tapi dia tetap berkedip dengan kuat. Kakek berjanggut melihat dan segera mendorong kereta dorong kecil yang datang. Setelah membawa wanita itu ke dalam rumah dan menempatkannya dengan baik, dia segera ingin melapor ke polisi. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Wanita itu langsung merasa panik ketika kakek membuka pintu. Kakek saat ini menggabungkan informasi yang diberikan wanita kepadanya. Dalam hati, dia juga tidak yakin apakah yang dikatakan pria itu benar atau tidak. Namun, saat dia bersiap untuk melapor ke polisi, pria itu tiba-tiba masuk dengan langsung. Meskipun kakek memarahinya dan mengusirnya, namun, pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi.
dan dia mulai mencari-cari di dalam ruangan. Setelah mencari-cari dan tidak menemukan wanita itu, dia buru-buru duduk dan mulai mengarang cerita. Dia berkata bahwa dia dan istrinya sedang mendaki gunung. Istrinya secara tidak sengaja jatuh ke dalam sungai. Dan untuk menyelamatkan istrinya, dia juga secara tidak sengaja terluka. Dia juga kehilangan ponselnya, sehingga dia terpisah dari istrinya. Saat kakek mendengarnya dengan setengah percaya dan setengah ragu. Namun tiba-tiba bukti yang menghancurkan kebohongan muncul. Kakek saat ini akhirnya mengerti. Dia kemudian perlahan-lahan bangkit. Dia ingin menjauh dari pria itu dan mengambil telepon untuk melapor. Namun, dia tidak menyangka akan diancam dan dihentikan oleh pria itu. Melihat ekspresi panik kakek, wanita yang bersembunyi di bawah sofa juga merasa tegang. Namun, ketika pria itu berjalan dengan tenang, mengulurkan tangan meminta telepon di tangan kakek, kakek tidak menolak dan langsung menyerahkan telepon itu. Namun, saat pria itu berbalik, kemudian kakek itu menelepon polisi. Melihat situasi itu, pria itu pun tidak lagi berpura-pura. Dia langsung menyerang kakek itu dengan serangan 5 pukulan beruntun. Namun, tidak disangka kakek itu sudah terbiasa dengan kabut tebal dan tubuhnya sekuat banteng. Dalam sekejap, kakek itu berhasil mengatasi serangan pria itu. Pria itu menyadari bahwa dia bukan tandingan kakek itu. Dia pun mulai merayu kakek itu. Dia mengaku bahwa dia lengah dan tidak menghindar. Kemudian, saat kakek itu tidak memperhatikan, dia dengan panik mengambil pisau yang ada di tanah. Dia langsung menusukkan pisau itu ke betis kakek. Dengan cara itu, kakek itu dibutuh dengan kejam di depan mata wanita itu. Setelah itu, pria itu juga menyiramkan bensin di dalam gubuk kecil. Dia menyalakan api untuk menghilangkan jejak mayat. Namun, wanita yang terbaring di bawah, dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat penyelamatnya terbakar oleh api. Wanita itu, agar tidak ditelan api, dengan putus asa, dia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaga. Dia tidak ragu untuk mengekspos posisinya dengan menarik tirai di sampingnya. Ternyata, pria yang hendak pergi, menemukan sinyal yang disampaikan oleh wanita itu. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan mengangkat wanita itu keluar. Namun, wanita yang diselamatkan itu tidak bisa merasa bahagia. Dia tahu apa yang akan terjadi jika jatuh ke tangan pria itu. Hanya bisa berdoa dalam hati agar efek obat bius segera hilang. Tak lama kemudian, pria itu mengemudikan mobilnya ke tempat mereka bertemu. Untuk menghindari meninggalkan jejak dan bukti yang mencurigakan, dia bersiap untuk menarik mobil wanita itu ke tempat yang tersembunyi. Namun, pada saat itu seorang polisi tiba di sini. Setelah melihat ke dalam mobil, dia berjalan menuju pria itu. Dia segera menginterogasi pria itu. Ternyata polisi menerima laporan dari kakek itu. Ketika mereka tiba, mereka menemukan rumah itu sudah terbakar. Namun, pria itu mengatakan kepada polisi bahwa mereka hanya mengalami kecelakaan. Dia tidak tahu tentang apa yang dikatakan polisi. Jelas bahwa polisi tidak percaya pada apa yang dikatakan pria itu. Karena saat kakek itu melapor, mereka mendengar suara pertengkaran. Kebetulan, pria itu memiliki luka yang jelas di dahinya. Ketika polisi mendekati mobil dan bertanya kepada wanita itu, mereka akhirnya menemukan sebuah Kemudian, polisi juga menemukan jarum suntik obat bius di dalam mobil. Namun tiba-tiba, polisi pun diselesaikan oleh pria itu. Bahkan senjata api juga dirampas. Kemudian, pria itu menggunakan cara yang sama untuk menghilangkan jejak mayat. Segera setelah itu, dia mengemudikan mobilnya ke tepi danau. Menarik wanita itu keluar dari mobil dan meletakkannya di perahu kecil. Wanita itu terlibat dalam kasus pembunuhan, bersiap untuk memberikan sedikit rangsangan sebelum mengakhiri hidupnya. Namun setelah harapan untuk melarikan diri hancur berturut-turut, wanita itu pun terjerumus ke dalam keputusasaan yang dalam. Ketika melihat pria yang menakutkan dan asing di depannya, dia tidak meminta ampun, melainkan dengan sengaja menggoda pria itu untuk mendekat. Namun pria itu tidak menyadari bahaya yang mengancam. Namun saat dia mendekat untuk melepas pakaian,
Begitu saja, pria itu tertusuk tombak kayu dan jatuh ke danau. Saraf wanita itu yang tegang, akhirnya melonggar. Wajahnya menunjukkan senyuman yang penuh semangat. Kemudian dia berjuang keras untuk merangkak ke tepi. Dia terengah-engah dengan napas yang berat, mengingat kembali pengalaman hidup dan mati yang telah dilalui. Saat ini dia akhirnya mengerti. Tidak peduli seberapa besar kesulitan dan bahaya yang dihadapi, dia tidak boleh menyerah. Kematian memang menakutkan, tetapi hidup adalah syarat utama untuk segala yang indah. Hidup mungkin penuh dengan duri,